bagaimana saham di koperasi yang mengelola pabrik garam tersebut. Jadi ini konsep korporasinya sudah sampai seperti ini. Nah, inilah yang ini sebenarnya terbentuk dari learning by doing dan kami terus terang saja mengadopsi dari case-nya Frisian Flag. Frisian Flag itu eh, susu bendera yang ada di Belanda sana. Jadi sebelumnya kami datangi dubes Belanda, kami minta orang Belanda datang ke Indonesia untuk mendampingi pembentukan korporasinya seperti ini. Nah, kami mengadopsi beberapa konsep yang mereka lakukan, yaitu kumpulan-kumpulan koperasi-koperasi kecil digabungkan menjadi korporasi besar dan mengelola pabrik. Sama, di sana juga mengelola pabrik susu. Di sini mengelola pabrik pengolahan garam. Ini konsepnya sama, hanya beda komoditas saja. Nah, ini yang kita kembangkan di Indonesia. Paling tidak tahun 2024 ini kita ada berapa ini? Ada 12-an lah nanti yang akan terbangun sehingga hilirisasi akan tercapai dengan wadah korporasi. Nah, pada kasus-kasus yang ada di Sulawesi Selatan itu ada di Jeneponto, Takalar. Jeneponto sudah ada pabrik, Pangkep sudah ada pabrik, Takalar tidak tidak tercatat ada pabrik besar, tapi semuanya punya petabak garam. Ini kalau menghitung bagaimana membangun korporasinya, harus dihitung supply demand-nya dulu. Berapa yang sudah diproduksi oleh tiga kabupaten ini, dan berapa kebutuhan garam se-Sulawesi Selatan. Ini harus dihitung. Imbangan neraca komoditasnya harus dihitung. Karena dengan ini kita bisa membayangkan, oh berarti kebutuhan garam bisa disuplai full penuh dari Sulawesi Selatan saja. Tidak perlu mengimpor dari Madura misalnya seperti itu. Nah, inilah nanti fungsi korporasi. Bagaimana dia akan apa mensuplai garam-garam yang diperlukan se-Sulawesi Selatan. Itu pun akan terbagi menjadi dua, garam yang diolah atau garam yang kasar, krosok. Nah, ini juga harus dihitung. Nah, tim-tim seperti ini baiknya loh, ini baiknya loh ya. Teman-teman mahasiswa mulai 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 pandai menghitung seperti ini. Ini untuk bekal bisnis ke depan. Jadi, oh ternyata ada market di sana, oh ternyata masih perlu di sana. Marketnya mintanya spesifikasinya seperti ini. Itu mulai dipelajari sekarang. Tadi katanya ada yang sedang di lapangan, di mana di Takalar gitu ya, atau Jeneponto itu. Nah, silakan saja nanti coba tanyain. Berapa jualan garamnya, speknya seperti apa, harganya berapa, dapat profit berapa. Gitu. Nah ini untuk pembelajaran lapang, bagaimana nanti malah kita bisa mendapatkan cara bisnis garam. Itu untuk pelajaran sekalian. Dan teman-teman harus paham bahwa garam ini, garam ini kebutuhannya tidak pernah menurun, selalu naik. Satu. Yang kedua, garam ini tidak ada substitusinya, nggak ada penggantinya. Kalau gula ada penggantinya, gula jagung dan sebagainya. Eh, kalau nasi ada juga. Tapi kalau garam nggak ada penggantinya. Jadi ini bisnis yang menjanjikan karena kebutuhannya naik terus dan tidak ada komoditas penggantinya. Kira-kira demikian. Nanti kalau ada diskusi dipersilakan. Dari saya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Zaki yang sudah memberikan apa pemaparannya gitu ya terkait dengan program sebetulnya ya pengembangan usaha garam rakyat di mana ini juga salah satu lokasinya ada di eh, Sulawesi Selatan begitu ya. Tadi disebutkan di situ ada Pangkep, ada Takalar, ada Jeneponto. Dan saya kira sebagian mahasiswa tadi sedang ada di Takalar gitu ya. Barangkali sedang PKL atau sedang apa kuliah lapangan. Mudah-mudahan nanti juga dapat berkunjung ke lokasi-lokasi garam yang ada di Takalar maupun yang ada di
Jeneponto, di Pangkep ya, bahkan di Selayar juga dulu sempat ada. Dan beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Dr. Zaki adalah kalau di KKP ini tidak sekedar teoritis ya. Jadi memang ini sebenarnya adalah aplikasi ya, pengaplikasian teori-teori ya dalam bentuk program, dalam bentuk kegiatan ya. Dan tentu program-program tersebut jalan juga sebetulnya tidak lepas dari banyak pihak termasuk perguruan tinggi. Dan sesuai janji saya sebelum pertanyaan ya, nanti silahkan ada di mahasiswa untuk bertanya. Dua penanya pertama nanti akan mendapatkan giveaway dari saya. Mungkin nanti saya minta nomornya gitu ya melalui Pak Wahid. Dan sebelum ke sesi tanya jawab ya, dan baik dari dosen pengampu Pak Wahid maupun dari mahasiswa, kita akan putar dulu sebuah video ya untuk kita lihat bersama-sama. Ini sebetulnya adalah deskripsi dari yang disampaikan tadi oleh Pak Zaki ya. Kalau disingkat dalam bentuk video seperti ini. Selamat menyaksikan. Tahun 2020, pengembangan usaha garam rakyat atau disingkat PUGAR masuk ke dalam top 45 inovasi pelayanan publik kategori pemberdayaan masyarakat. Penetapan ini dilakukan melalui Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2020 tentang Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dan 5 pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2020. 3 inovasi layanan PUGAR adalah integrasi lahan garam, pengelolaan gudang garam nasional, dan penguatan SDM kelembagaan melalui korporatisasi usaha garam rakyat. Inovasi layanan integrasi lahan mampu meningkatkan kualitas garam dari K2 menjadi K1 sesuai SNI 4435 2017 tentang garam bahan baku garam konsumsi beriodium. Pengelolaan gudang garam nasional mampu meningkatkan jaminan pasokan kepada industri pengolah dan industri pengguna. Penguatan SDM kelembagaan melalui korporatisasi petambak garam menjadikan koperasi-koperasi bersatu menjadi koperasi induk garam nasional yang dapat bekerja sama dengan industri-industri pengolah dan pengguna di dalam negeri. Lagi persiapan pengembangan hilirisasi industri garam harus betul-betul dikerjakan dengan kemudian mengembangkan industri turunannya. Menindaklanjuti arahan Presiden untuk hilirisasi garam rakyat, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada tahun 2021 sampai dengan 2024 menambah layanan inovasinya. Tambahan layanan inovasi ini berupa hilirisasi garam melalui penyediaan washing plant garam, sehingga garam krosok yang diproduksi rakyat sudah memiliki basis kering dan siap digunakan oleh industri.
Arahan Presiden dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang percepatan pembangunan pergaraman nasional. Inovasi layanan pugar baik integrasi lahan garam, pengelolaan gudang garam nasional yang terintegrasi dengan gudang garam rakyat, korporatisasi dan penyediaan washing plant masuk ke dalam peraturan tersebut. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah bersinergi mempercepat hilirisasi ini. Dampak nyata dari inovasi dan penyebarluasannya menjadikan Indonesia mencapai produksi garam nasional 2,9 juta ton tahun 2023 dan petambak garam memiliki lebih besar kesempatan untuk mendapatkan nilai ekonomi di sisi antara dan hilir dengan harapan garam rakyat makin kuat dan Indonesia makin berdaulat. Ya, dari mahasiswa sekalian, itu tadi kalau disingkat dalam bentuk video sebetulnya sebagian dari paparan Pak Dr. Zaki dapat kita lihat di situ ya. Jadi tadi ada dibayangkan bahwa ternyata pabrik-pabrik yang dibangun di Tuban misalnya tadi ya, nah itu ternyata bukan milik korporasi besar, itu bukan milik PT Garam atau perusahaan swasta garam yang lain ya, yang non BUMN, yang PT Garam itu BUMN. Dan petambak garam ya atau petani garam itu memiliki saham daripada pengolahan atau unit-unit pengolahan tersebut gitu ya. Jadi ini adalah model baru pemberdayaan dan ini disebut dengan korporatisasi ya. Nah, judul kuliah kita pada sore hari ini adalah dinamika korporasi bisnis dan juga program sentra ekonomi garam tadi. Jadi ada pembangunan integrasi lahan ya, jadi lahan yang terfragmentasi kecil-kecil kemudian disatukan ya dalam manajemen bersama seperti perusahaan. Kemudian ada juga pembangunan atau pemberian bantuan gudang garam ya, gudang garam nasional yang terintegrasi dengan gudang-gudang kecil milik rakyat seperti jaring laba-laba. Dan yang terakhir ada unit pengolahan tadi ya, ada unit pengolahan gitu. Nah, sehingga ini dalam konteks agrobisnis perikanan ya, ini tentu bisa menjadi suatu model ya yang barangkali dapat diterapkan bukan hanya di komoditas garam tetapi juga komoditas perikanan yang atau kelautan perikanan yang lain gitu. Baik, adik-adik mahasiswa, ini sudah waktunya untuk tanya jawab. Sebelum tanya jawab, kami kembalikan dulu ke Pak Wahid, barangkali ada yang dapat disampaikan. Gitu. Oke, sudah ada yang bertanya. Pak Wahid sebelumnya, apakah ada tambahan? Silakan lanjut atau aja, Pak. ada... Oh, lanjut, baik. Lanjut ya, aja, Pak. Di sini sudah ada yang raise hand ya. Ada Mbak Anissa Aulia Ramdhani ya. Satu penanya ya. Jadi Anda berhak untuk mendapatkan giveaway dari kami ya, berupa voucher internet ya sebesar 125.000 akan kami transfer langsung setelah acara ini selesai. Penanya kedua kalau ada. Oke, baik. Langsung saja ke Mbak Anissa. Silakan untuk membuka dulu ya, untuk membuka kameranya dan silakan untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Mbak Anissa untuk dibuka kameranya. Ya, ini sudah terbuka kameranya. Saya spotlight. Oke, silakan Mbak Anissa untuk mengajukan pertanyaan. Mic-nya belum dibuka. Ya. Baik. Saya silakan untuk membuka mic-nya. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tadi materi yang telah dibawakan Bapak Zaki itu yaitu pembangunan usaha garam rakyat, pemberdayaan koperasi garam rakyat. Nah, saat ini saya sedang penelitian yang dimana judul saya itu strategi pengembangan usaha pengolahan ikan asin. Saya menemukan bahwa salah satu tantangan utama dalam pengolahan ikan asin itu adalah fluktuasi harga garam. Salah satu informan saya mengatakan bahwa harga garam pernah menginjak sampai 300.000 per karungnya. Mengingat kondisi tersebut, saya berpendapat bahwa
pemberdayaan koperasi garam ini dapat menjadi solusi potensial untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga garam. Nah, dalam konteks pengembangan usaha garam ini, adakah strategi khusus yang dapat diterapkan untuk memastikan kualitas dan ketersediaan garam yang konsisten bagi pengusaha ikan asin, Korek, senang khususnya saya di dengan pertanyaan kamu, pasar Arsa. tradisional? Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mbak Anissa, luar biasa pertanyaannya. Jadi Mbak Anissa kebetulan sedang skripsi tentang ikan asin ya, di mana ikan asin itu komoditas perikanan yang membutuhkan garam, gitu ya. Dan tadi sudah bertanya dan tentu sudah di record pertanyaannya oleh Pak Zaki. Nanti Pak Zaki akan atau Pak Dr. Zaki akan memberikan jawaban ya, dosen tamu kita pada hari ini. Dan sebelum ke jawaban, adakah yang akan bertanya kembali? Jadi penanya kedua sekalian. Oke, baik. Ini ada yang resen lagi. Eh, Dua penanya kita yang beruntung pada sore hari. Yang kedua adalah Didi Aryadi ya. Silakan dibuka kameranya, Mas Didi Aryadi. Oke, sudah terbuka kameranya ya. Eh, saya spotlight sebentar. Oke, sudah saya spotlight. Silakan disampaikan pertanyaannya, Mas Didi. Oh ya, baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi, seperti yang saya lihat tadi dan dijelaskan kalau petambak garam sebelum sekarang sudah harus memasukkan hasil tambaknya ke koperasi garam, gitu, Pak. Pertanyaan saya, apakah ada regulasi yang mengatur bahwa sekarang petambak garam itu tidak bisa mendistribusikan atau memasarkan hasil tambaknya kalau belum masuk di koperasi garam, begitu Pak? Karena seperti yang saya lihat sendiri di daerah saya, kan saya tinggal di Kabupaten Pangkep, ada yang saya lihat beberapa petambak garam itu bisa langsung memasarkan hasil produksinya, begitu Pak, tanpa memasuki koperasi untuk melewati proses-proses atau apa eh, ya begitu Pak, proses. Mata rantai itu pasar. Ya Pak. Ya. Oke, terima kasih Mas Didi sudah bertanya. Jadi kebetulan Mas Didi ini berasal dari Pangkep ya, Pangkat Jene Kepulauan ya, di mana Pangkep ini sebetulnya juga salah satu lokasi penghasil garam juga yang ada di Sulawesi Selatan. Di samping tadi Jeneponto, Takalar ya, yang ketiga terbesar adalah Pangkep, baru disusul dengan Selayar ya. Tetapi Selayar ini di pulau yang terpisah dari Pulau Sulawesi. Dia menanyakan terkait dengan pemasukan garam dari petambak ke koperasi dan apakah ada regulasi terkait hal itu. Sementara sebetulnya petambak garam itu bisa menjual secara mandiri sendiri gitu ya, bisa menjual sendiri seperti di Pangkep. Ya, jadi mungkin pertanyaannya adalah landasan apa regulasinya, plus minusnya apa sebetulnya kalau lewat koperasi dan tidak lewat koperasi, dan bagaimana strategi memakmurkan tanda kutip petambak garam. Jadi eh, lebih lebih berat mana ketika dia mengembangkan sendiri ataupun melalui koperasi. Dan saya kira ini Pak Zaki selaku pakar ya, pergaraman ya, nanti akan memberikan insight-nya, dan ini juga menjadi referensi nanti untuk adik-adik mahasiswa barangkali yang mengambil penelitian. Yang terakhir sebelum Pak Zaki jawab ya, silakan ada mahasiswa apabila ada yang penelitian ya di lokasi-lokasi garam, ya, nanti passwordnya disampaikan saja Pak Zaki Mahasin gitu ya ke dinas-dinas terkait, pasti mereka mengenal gitu ya siapa Pak Zaki gitu ya. Nanti dan boleh juga ke gudang garam, ke pabrik gitu ya untuk melakukan penelitian ya, ataupun barangkali magang atau apa juga silakan gitu. Baik, sudah dua penanya di sore hari ini. Waktu saya serahkan ke Pak Zaki untuk memberikan jawabannya atau insight-nya. Silakan Pak Zaki. Ya, terima kasih Mas Zaki. Jadi gini, Mbak Aulia ya. Jadi gini Mbak, pertanyaan pertama tadi terkait dengan yang ikan asin. Jadi kalau mau eh, ini fluktuasi harga garam ini fluktuatif memang fluktuatif. Di semua komoditas hulu ya.
Tidak hanya garam, bawang, lombok, pertanian semua itu hampir semuanya fluktuatif. Dan itu nggak bisa dipegang. Bisa dipegang itu nggak bisa kemudian ditetapkan itu terus kemudian sesuai dengan harga yang kita inginkan enggak. Akan seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena ada polarisasi hulu hilir. Petani hanya bekerja di hulu dok. Ini gini, gambarannya gini. Mbak Aulia pernah mikir kenapa petani tembakau tidak punya pabrik rokok? Ya, kalau dia punya pabrik rokok, kira-kira harga tembakau bisa stabil nggak? Rokok kan harganya tetap ya segitu-gitu ya rokoknya. Mas Didi ngerokok nggak? Tidak, Pak. Ya, rokoknya kan harga kan segitu-gitu aja kan. Tetapi harga tembakaunya di tingkat petani naik turun nggak? Naik turun, ya kan? Oke. Beda ceritanya, kalau petani tembakau juga punya pabriknya rokok sekalian. Di ujungnya kan harganya kan stabil. Di rokoknya kan stabil harganya. Oke. Tembakonya dia bisa bikin stabil nggak? Bisa. Karena apa? Ya, karena punya dia sendiri. Hulu hilir punyanya petani tembakau. Sama dengan garam. Garam harganya naik turun. Iya. Karena apa? Karena petani hanya main di hulu saja. Beda halnya ketika dia punya pabrik olahan sekalian. Pabrik olahan jadi yang garam yang dibeli di pasar-pasar itu. Oke, Mbak Alia pernah beli garam di pasar? Oke, satu bungkus berapa? 5.000-an Pak satu bungkus. Berapa? 5. 5.000 satu. Iya Pak. 5.000 atau 2.000 atau 3.000? 5.000 Pak. 5.000. Berapa gram itu? Berapa gram? Satu bungkus Pak. 250 gram sekitar itu ya. Ya, berarti kalau 250 gram itu 5.000, kilonya berapa? 4 kalinya kan? 20.000. Oke. Harga garam di petani berapa? Tadi 300.000 pernah per karung. Per karungnya berapa? 50 kilo ya. Benar tak? 300.000 per karung. Harga garam di petambak garam itu antara sekitar Rp1.000, ada kadang Rp500, sampai Rp4.000 juga pernah. Tapi harga akhirnya tadi berapa? Harga akhirnya tadi 20.000 ya kan? Kalau yang udah bungkusan kan? Ya. Kalau petambak garam bersatu punya pabrik garam, di ujung garam pabrik, di ujung akhir produknya tadi 20.000, harga garam yang tadi 1.000 per kilo, 2.000 per kilo, sampai 4.000 per kilo, itu bisa dibikin tetap nggak? Rp5.000 gitu, bisa nggak? Bisa kan? Karena apa? Karena di ujungnya sini harganya tetap. Berapa? 20.000 per kilo kalau sudah bungkusan, ya kan? Iya. Jadi begini ceritanya. Ketika hulu dan hilir itu jadi satu, maka harga di hulu bisa dikelola. Bisa dibikin tetap, tidak fluktuatif lagi. Itu kenapa konglomerasi besar selalu punya hulu sampai hilir. Coba teman-teman mahasiswa belajar bagaimana hulu hilirnya korporasi sekelas Indofood. Dia punya pabrik tepung sendiri, dia punya perkebunan bawang sendiri, dia punya olahan, sekarang dia punya olahan garam sendiri. Jadi semua dia punya. Untuk apa? Untuk memastikan harganya tidak fluktuatif. Karena kalau fluktuatif, sampai nanti beli Indomie di Indomaret, harganya naik turun nggak jelas. Kan gitu, nggak mau dia. Dia ingin harga di Indomaretnya tetap. Makanya harga di bawahnya, bahan baku tadi, dibikin tetap terus, stabil terus. Nggak mau yang fluktuatif.
Kalau dia tergantung pada petani yang fluktuatif tadi, ganggu nggak harga Indomie tadi? Ganggu kan? Makanya dia punya sendiri. Gitu. Nah, petani nggak seperti itu, petani. Cara kerjanya petani nggak seperti itu. Dia nggak punya pabrik ujungnya, nggak punya pabrik hilirnya. Dia hanya di lahan saja. Sehingga dia tidak bisa menentukan harga. Diombang-ambingkan oleh pemain besar. Terjadilah harga yang fluktuatif tadi. Salah satu caranya adalah bagaimana? Ya dia punya pabrik. Itu kenapa dalam paparan tadi program pemerintah KKP membuatkan pabrik untuk rakyat. Tapi rakyatnya nggak boleh rakyat yang individu nggak boleh. Harus berbadan hukum koperasi atau nanti korporasi. Tapi milik rakyat. Biar apa? Yang anggotanya tadi, rakyat tadi anggota yang dapat tambak garam, bisa ngolah, bisa langsung ke produk jadi, sampai ke pasar. Itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana solusi untuk apa industri pengusaha ikan asin kan gitu ya? Ya, kontrak jangka panjang, Mbak. Kontrak jangka panjang dengan eh, petani garam, gitu. Tapi sepanjang-panjangnya kontrak dengan petani garam itu biasanya paling panjang 3 bulan. Karena biasanya petani garam akan mereview harga. Karena fluktuasi tadi, 3 bulan kontrak. Paling tidak di 3 bulan itu harga garamnya tidak naik turun. Pusing soalnya tipe apa pengusaha ikan asin, ya kan? Itu. Paling tidak 3 bulan sudah tercukupi stoknya. Itu harganya tetap 3 bulan lagi direview lagi harganya nggak apa-apa. Tapi paling tidak 3 bulan awal sudah dapat harga yang pasti. Nah, kontrak-kontrak ini bisa dilakukan apabila bentuknya adalah korporasi. Tidak individu per individu. Pertanyaannya kan sederhana. Sampean, Mbak Aulia, bisa pegang satu orang atau pegang yang namanya entitas korporasi. Lebih enak mana? Satu orang kan bisa lari orangnya. Tapi kalau entitas berbadan hukum, koperasi, ada kantornya, ada ADERT-nya, ada pengurusnya, kan gitu ya. Itu akan lebih ada jaminan dalam konteks berbisnis daripada individual. Itu. Nah, ini nanti akan jawab yang punya Mas Didi tadi. Kenapa kok harus dengan koperasi? Itu keuntungannya. Ketika dengan koperasi, maka akan ada jaminan bahwa dia bekerja dengan sebuah entitas yang berbadan hukum yang ada jaminan hukumnya. Dia nggak melarikan diri dan lain sebagainya. Dan dia punya jaringan pasti. Tadi ditanyakan, adakah regulasi distribusi garam harus ke koperasi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi dia bebas menjual secara individu, monggo, silakan, boleh, tidak apa-apa. Tetapi jualan individu dengan jualan yang korporat, menang yang mana? Menang yang korporat. Karena apa? Karena dia punya teman-teman yang punya apa bisa mengumpulkan modal bersama. Kalau individu, satu dok ya. Tapi kalau korporasi, tawaran modal, dia bisa untuk beli barang, di stok, dijadikan sebagai bahan jadi, itu dia akan lebih bisa berkembang bisnisnya daripada cuma satu orang. Nah ini kurang lebihnya kalau berbisnis dengan entitas koperasi dan atau individu. Ini pilihan, monggo tidak ada yang melarang, tetapi untung lebihnya seperti itu. Untung lebihnya seperti itu. Dan sustainabilitasnya akan lebih terjamin apabila dia berbadan hukum, bukan individual. Tapi mau negosiasi ini itu, gitu ya. Itu dia diikuti dan dinikmati. Nah itu catat. Oh ternyata fluktuasinya seperti ini dan sebagainya. Harga garam, harga komoditas apapun selalu pasti akan fluktuatif apabila terbelah antara hulu dan hilir. Kalau diintegrasikan hulu dan hilir itu tidak akan ada fluktuasi harga. Dan selama ini baik itu nelayan,
pembudidaya ikan, petambak garam, petani, selalu mengalami yang namanya buta siaga. Karena apa? Karena dia tidak pernah masuk ke hilir. Dia hanya berhenti di hulu. Dan dia dibikin